Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu Permana di channel Mr. Waper. Kali ini saya akan membahas dan mengupas tuntas tentang penerimaan peserta didik baru SMA, SMK, SLB Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak kelas 9 yang ingin melanjutkan ke SMA, atau bagi adik-adik yang masih di kelas 9 yang ingin melanjutkan ke SMA, bisa menyimak video ini. Mari kita sama-sama bahas bagaimana sih caranya kita mendaftarkan diri kita di penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2021 ini. Kita mulai ya. Penerimaan peserta didik baru tahun 2021 itu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk SMA, SMK, SLB se-Jawa Barat. Tentunya masih bersama saya Wahyu Permana dalam channel Mr. Waper. Ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi sebelum kita mendaftarkan diri menjadi calon peserta didik baru. Ada dua jenis. Yang pertama adalah persyaratan umum. Persyaratan umum di sini adalah ijazah, tentunya ijazah, kemudian akta kelahiran, lalu ada kartu keluarga. Kartu keluarga itu minimal 1 tahun, diterbitkan 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Jadi sebelum ini terutama untuk yang jalur zonasi. Yang berikutnya adalah buku rapot atau keterangan ranking 5 semester. Jadi dari ranking dari semester 1 sampai semester 5 itu nanti operator dari sekolah asal atau dari SMP akan mengupload di nilai di website PPDB SMA, SMK, SLB. Lalu ada surat tanggung jawab mutlak orang tua atau STJM orang tua. Biasanya ini kita download di webnya, kemudian kita tanda tangani dan kita kirimkan berkasnya ketika daftar ulang. Itu persyaratan umumnya. Lalu bagaimana dengan persyaratan khusus? Persyaratan khusus ini diperlukan bagi jalur-jalur tertentu. Jalur-jalur tertentu. Mari kita lihat persyaratan khususnya. Yang pertama, kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada DTKS. Ini khusus bagi jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu atau KETM. Bisa kartu Indonesia Pintar, bisa KHS, dan kartu-kartu lain yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan terdaftar pada DTKS. Kemudian, surat keterangan domisili dari RT atau RW. Nah, ini bagi jalur afirmasi korban bencana alam atau sosial. Jadi bagi jalur afirmasi korban bencana alam sosial itu diperlukan surat keterangan domisili dari RT RW. Kemudian surat tugas orang tua. Ini diperlukan bagi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru, dan bagi afirmasi penanganan COVID-19. Jadi bagi Bapak Ibu yang tenaga medis itu punya jalur khusus afirmasi penanganan COVID-19, dan ini akan diakomodir oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kemudian adalah piagam dan dokumentasi prestasi. Piagam dan dokumentasi prestasi ini untuk jalur prestasi kejuaraan. Nah, itulah persyaratan khusus yang diperlukan bagi beberapa jalur yang mensyaratkan kekhususan tertentu. Baiklah, mari kita lanjut ke jalur dan kuota PPDB SMA. Kita bahas SMA dulu ya. Bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 jalur. Yang pertama adalah zonasi. Tentunya zonasi ini mendapatkan kuota yang paling besar, yaitu 50%.
50% jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi itu 20%, kemudian perpindahan tugas orang tua, wali atau anak guru 5%, dan prestasi 25%. Nah, dari keempat jalur ini dibagi lagi untuk afirmasi. Afirmasi yang 20% itu dibagi menjadi afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu atau disabilitas itu sebanyak 15%, kemudian afirmasi kondisi tertentu itu 5%. Nah, untuk prestasi yang 25%, jalur prestasi yang 25% itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah nilai raport, yang kedua adalah kejuaraan akademik dan non-akademik. Itu jalur-jalurnya dan kuota untuk PPDB SMA. Nah, sekarang kita bahas jalur dan kuota PPDB SMK. Bisa kita lihat di situ sama ada 4 jalur. Yang pertama afirmasi. Afirmasi itu 20% dari total kuota siswa baru, peserta didik baru di SMK. Kemudian yang kedua prioritas terdekat. Yang ketiga perpindahan tugas orang tua, wali atau anak guru sebanyak 5%. Oh ya, prioritas terdekat 10% ya. Lalu prestasi 65%. Kenapa prestasi yang paling banyak diberikan kuota pada PPDB SMK? Karena SMK ini tidak mengenal zonasi. Jadi PPDB untuk SMK tidak ada zonasi ya, Bapak dan Ibu serta adik-adik. Sudah dari awal juga SMK itu tidak mengenal adanya zonasi, makanya kuota terbesar itu untuk prestasi. Nah, dari 4 jalur ini itu terbagi lagi. Untuk afirmasi yang 20% itu terbagi menjadi KETM dan disabilitas. Ini interchangeable ya, proporsinya nanti ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing atau SMK masing-masing. Lalu untuk jalur prestasi, nah jalur prestasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama prestasi nilai rapor sebanyak 60% dan kejuaraan itu 5%. Lalu dari prestasi nilai rapor yang 60% itu dibagi menjadi dua. Yang pertama unggulan persiapan kelas industri itu 35%, lalu umum 25%. Nah, itulah jalur dan kuota PPDB untuk SMK. Kemudian bagaimana sih cara kita mendaftarkannya nanti? Kita mendaftarkan diri kita nanti di PPDB 2021 SMA SMK SLB. Kita lihat ya. Pendaftaran itu bisa dilakukan dengan daring secara mandiri atau bisa juga dibantu oleh operator sekolah asal. Nah, untuk websitenya itu bisa di ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Sekali lagi, ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Lalu selain mendaftarkan diri secara daring mandiri atau melalui operator sekolah asal, kita juga bisa mendaftarkan diri langsung ke sekolah tujuan. Ini jika tidak ada jaringan, tapi tentunya dengan menerapkan protokol COVID-19. Jadi semua berkas yang kita miliki kita bawa ke sekolah tujuan, lalu kita daftarkan diri kita secara offline di sana. Pendaftarannya dibuka dari jam 8 sampai jam 20. Terutama untuk yang daring ya, sampai malam. Tapi kalau yang offline, yang luring, tentunya nggak akan sampai jam 20 itu. Ya, selanjutnya tahapan pendaftaran PPDB SMA. Kita lihat tahapannya dulu ya. Tahapan pendaftaran PPDB SMA itu terbagi menjadi dua. Yang pertama di tahap 1 tanggal 7 sampai 11 Juni 2021. Tahap 1 ini diperuntukkan bagi jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas, dan jalur prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Jadi catat baik-baik ya, catat baik-baik. Tahap 1 itu untuk tahap 1 tanggal 7 sampai 11 Juni 2021, jalur afirmasi, perpindahan tugas, dan jalur prestasi akademik dan non-akademik. Lalu tahap keduanya itu tanggal 24 sampai 30 Juni. 24 sampai 30 Juni 2021. Itu untuk jalur zonasi. Jalur zonasi tanggal 24 sampai 30 Juni. Catat itu ya. Berikutnya
Oh ya, jika tidak lolos tahap pertama, itu calon peserta didik bisa mendaftar di tahap kedua. Jadi kalau memang kita misalnya kita pengen ngejar sekolah favorit, nah misalnya kita masuk lewat jalur prestasi dulu. Nah kemudian sayangnya kita tidak diterima, jadi masih ada kesempatan untuk mendaftarkan diri di tahap kedua melalui jalur zonasi, tentunya dengan mempertimbangkan jarak dari domisili atau rumah ke sekolah. Ya, berikutnya kita akan bahas tentang sekolah pilihan. Sekolah pilihan untuk SMA, SMK, dan SLB. Kita lihat dari jalur afirmasi dulu ya. Jalur afirmasi itu untuk SMA 3 pilihan, 2 negeri, 1 swasta, dalam atau luar zonasi, itu untuk afirmasi. Lalu untuk SMK 1 pilihan SMK negeri dan 1 swasta, atau 1 pilihan SMK dengan 2 program kompetensi keahlian. Jadi bisa memilih 1 SMK tapi dengan 2 program keahlian yang berbeda, atau kita pilih 1 SMK negeri, 1 SMK swasta. Dan ini tentunya tanpa zonasi kalau untuk SMK. Lalu untuk jalur zonasi itu khusus untuk SMA ya. SMA itu ada 3 pilihan, 2 SMA negeri dan 1 swasta. Tentunya sekolah yang masih dalam 1 zonasi terdekat ke domisili atau tempat tinggal kita. Nah, sedangkan di SMK itu tidak ada jalur zonasi. Lalu prioritas terdekat ini untuk SMK. Tidak adanya zonasi disubstitusi dengan jalur prioritas terdekat. Jalur prioritas terdekat itu 1 pilihan SMK negeri dan 1 swasta, atau 1 pilihan SMK 2 program atau kompetensi keahlian. Jalur berikutnya adalah perpindahan tugas orang tua atau anak guru. Untuk SMA itu ada 2 pilihan SMA, 1 negeri, 1 swasta. Bisa di luar zonasi atau dalam atau luar zonasi. Sedangkan untuk SMK itu 1 pilihan SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian yang berbeda. Lalu untuk jalur prestasi, nilai rapor dan kejuaraan itu 2 pilihan untuk SMA, 1 negeri, 1 swasta. Lalu untuk SMK ini agak berbeda. Untuk nilai rapor unggulan itu 1 SMK, 1 SMK negeri, 1 SMK negeri maksud saya, dan 1 SMK swasta, atau 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian. Dan untuk nilai umum 2 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK 2 program keahlian. Hampir sama ya, semuanya hampir sama. Lalu untuk kejuaraan 1 SMK 1 swasta, atau 1 SMK 2 program keahlian. Dan khusus untuk SLB, sekolah luar biasa, itu tidak berbasis zonasi ataupun jalur. Disesuaikan dengan kebutuhan calon siswa baru. Nah, khusus untuk SLB itu tidak ada zonasi dan jalur, hanya disesuaikan dengan kebutuhan calon siswa baru. Itu untuk SLB. Berikutnya jadwal. Nah, ini yang harus dicatat dan diingat jadwalnya. PPDB tahap 1 untuk SMK. Ingat, untuk SMK itu afirmasi, perpindahan tugas dan prestasi. Untuk SMA juga sama, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau anak guru, lalu prestasi. Itu pendaftaran tanggal 7 sampai 11 Juni 2021. 7 sampai 11 Juni 2021. Lalu untuk pengumumannya tanggal 21 Juni 2021. 21 Juni 2021. Dan untuk daftar ulangnya diberikan waktu 2 hari, 22 sampai 23 Juni 2021. Berikutnya jadwal PPDB tahap 2. Untuk tahap 2 bagi SMA itu jalur zonasi.
bagi SMK itu jalur prestasi nilai rapot umum ya. Jalur prestasi nilai rapot umum untuk SMK. Jadwalnya catat baik-baik. Pendaftaran itu tanggal 23 sampai 30 Juni 2021. 23 sampai 30 Juni 2021, lalu pengumumannya tanggal 7 Juli 2021, 7 Juli. Dan daftar ulangnya itu tanggal 8 sampai 9 Juli 2021. Itu poin-poin penting sudah kita kupas tuntas, kita bahas tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi adik-adik, terutama yang kelas 9 yang ingin ke SMA, atau bagi bapak ibu yang ingin mendaftarkan putra putrinya ke SMA atau SMK. Tetap semangat ya, tetap belajar. Mudah-mudahan PPDB tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Kita semua adik-adik bisa masuk ke sekolah yang diinginkan, yang dicita-citakan, dan meraih sukses. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Wahyu Permana, dan tetap di channel Mr. Waper. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.